Haji Ahmad Hidayatullah MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih atau CFT-PTP baik yang di pusat maupun di daerah, rekan-rekan HD Provinsi, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran kepada usaha-usaha kita semua dalam rangka memajukan madrasah, memajukan pendidikan di Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat, dan semoga sahabat beliau akan sampai kepada umatnya yang senantiasa memegang sunnah-sunnah beliau. Kami dari Direktorat KSKK Madrasah menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi dari 34 provinsi. Hari ini adalah kegiatan rakor yang pertama dengan teman-teman di Kanwil Kemenak Provinsi terkait dengan persiapan ujian madrasah. Ya, Insya Allah ujian madrasah akan dilaksanakan di akhir semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Sehingga pada hari ini kegiatan inti kita adalah sosialisasi terkait dengan prosedur operasional ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Oleh karena itu, mohon berkenan Bapak Direktur KSKK Madrasah yang diwakili oleh Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi untuk memberikan arahan agar kegiatan sosialisasi terkait dengan ujian madrasah di tahun ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan pos yang ada, dan semoga prestasi anak-anak madrasah di tahun ini semakin baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan madrasah mandiri dan berprestasi. Sebelum Bapak Kasubdit menyampaikan arahan, mari kita awali kegiatan pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Ya kan. Kami persilakan dengan hormat Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi untuk memberikan arahan. Monggo Pak Kasubdit. Nunggu sedikit Bapak Ibu, sepertinya Pak Kasubdit terlempar lagi. Iya. 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 Assalamualaikum, Pak Kasubdit sudah bergabung? Mas Andi, Bang Arif?
Belum tersambung nampaknya nih Pak Kasudin. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Eh, eh, Janjian tuh nah. Dipakai aja kan nih. Pakai. Jadi campur-campur. Iya, harga bensin.
Audionya kurang bagus, Pak Dokter. Halo, suara saya udah kedengaran belum? Ya, udah, dengaran barusan. Benar, Pak Dokter. Tayangan saya udah kelihatan? Sudah. Udah, siap, mantap. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Kasubdit, mohon maaf karena jaringan internetnya agak trouble ya, jadi beliau belum bisa masuk bergabung dengan kita semua, dan saya diberi amanat beliau untuk langsung menyampaikan materi sosialisasi, dan insya Allah Nah itu Pak Kasubdit sudah gabung, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasubdit udah nyambung tuh. Halo. Pak Kasubdit sudah nampak nih, sudah. Oke. Pak Suwardi, monggo Pak Suwardi. grup nasional di info kurikulum, pos dengan pos ujian madrasah sudah kami kirim dari pusat, kemudian selanjutnya Tapi Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ini kami memang halo. ya Pak Kasubdit. Ya dengar Pak Kasubdit. Dengar Pak. Dengar. Halo. monggo Pak Kasubdit langsung Pak, kami sudah menyimak kami Pak. arahan. Saya sebentar saja dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya se-NKRI yang insya Allah dirahmati Allah. Mohon maaf, kita di Jakarta ini sedang di satu forum terbatas untuk pembahasan hal yang strategis di madrasah seluruh Indonesia, yaitu tentang menyusun regulasi implementasi kurikulum baru di madrasah, sehingga tadi sempat trouble dan di hotel ini kelihatannya wifi-nya juga nggak terlalu bagus. Jadi mohon maaf tadi ada sempat keterlambatan karena Pak Direktur juga datangnya pagi tadi, sehingga kita semuanya terbagi-bagi tenaganya. Jadi mohon maaf. Kemudian langsung saya ke hal yang mungkin tadi Pak Dr. Suwardi sudah mengawali. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di semester genap ini kita akan seperti biasanya harus mendampingi madrasah-madrasah untuk mengadakan ujian akhir yang sekarang ini kita sebut dengan ujian madrasah. Jadi kalau dulu disebut UN, ini saya sampaikan mungkin di antara kita-kita ada yang pendatang baru mungkin di Kanwil yang mungkin bukan dari latar belakang pendidikan, sehingga saya mungkin perlu mengawal bahwa setiap akhir tahun itu madrasah mengadakan ujian akhir untuk menentukan kelulusan. Kalau dahulu namanya ujian nasional yang diselenggarakan negara, kemudian ada ujian akhir. Nah, sekarang semuanya hakikatnya sama tapi disebut dengan ujian madrasah. Ujian madrasah ini yang menyusun adalah masing-masing madrasah, guru-guru di madrasah, dan penyelenggaraannya disesuaikan juga dengan kondisi di masing-masing madrasah. Nah, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu memang perlu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mendampingi madrasah, dan bentuk pendampingan saat ini kita menerbitkan prosedur operasional standar atau SOP, standar operasional prosedur, tinggal dibalik-balik saja namanya.
tentang penyelenggaraan ujian madrasah. Nah, nanti secara detail saya berharap Pak Dr. Suwardi yang mengantarkan pos pos ujian madrasah ini. Kemudian secara hal-hal kunci perlu saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa pendidikan kita makin maju, pendidikan makin maju itu mengantarkan kepada anak-anak pendidikan ini untuk mengarahkan mereka ke masa depannya masing-masing dengan baik. Nah, terkait dengan itu, maka kontekstual, kondisi masing-masing dan bakat minat anak-anak menjadi perhatian utama. Nah, begitu juga nanti dampaknya kepada ujian yang sudah mulai tahun lalu, penyelenggaraan ujian akhir itu diselenggarakan dengan ujian madrasah. Dengan demikian memberikan kesempatan kepada guru-guru masing-masing bisa mengukur siswanya sampai di akhir itu dengan objektif. Yang paling tahu perkembangannya adalah guru di masing-masing madrasah atau kepala madrasah. Oleh karena itu, kunci dari ujian madrasah ini, satu, ujian madrasah ini mohon dikawal agar betul-betul disusun oleh masing-masing madrasah. Jangan ada praktek-praktek seperti yang sudah terjadi selama ini, ujian-ujian masih digalang dalam satu wilayah, misalnya kabupaten, apalagi provinsi, kecamatan, jangan. Karena masing-masing madrasah itu punya ekosistem masing-masing. Dan mulai saat ini perlu kita berdayakan, kita latih, apalagi nanti dengan sistem-sistem yang ke depan. Oleh karena itu, untuk mengawali ini semua, kita awali dengan ujian, masing-masing guru kita usahakan untuk bisa mampu menyusun soal masing-masing. Nah, untuk memfasilitasi kemampuan guru, itu perlu pendampingan kita, yaitu dengan sharing-sharing pengetahuan. Kalau bersama-sama untuk mencari ilmu, sharing pengetahuan boleh, tetapi kalau bersama-sama menyusun sama-sama untuk satu wilayah jangan. Dan di pos kita juga sudah dijelaskan. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bentuk tes itu sesuai dengan filosofinya, ujian itu adalah alat pengukuran untuk mengukur, maka alat uji yang paling tepat adalah alat uji yang bisa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Sehingga untuk menentukan bagaimana bentuk ujian itu juga tidak bisa dipaksakan. Misalnya ujian itu bentuknya harus pilihan ganda semua, harus esai semua, itu nggak bisa. Karena harus sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. Karena itu di pos UM ini itu ada beberapa bentuk. Mulai portofolio, mulai penugasan, praktek, kemudian ujian tulis. Ujian tulis sendiri masih macam-macam. Ada ujian tulis terstruktur, ada ujian tulis non-struktur. Yang terstruktur misalnya pilihan ganda, jawaban singkat, kan gitu ya. Yang tidak terstruktur itu esai dan sebagainya. Masing-masing punya tingkat kelebihan sendiri-sendiri. Tidak ada satu alat tes yang lebih baik dari jenis alat tes yang lain. Nah, oleh karena itu, bentuk tes yang digunakan itu diberikan alternatif yang bebas kepada guru untuk menyusun sesuai dengan apa yang mau diukur. Kalau mau mengukur renang, ya dengan praktek. Jangan mengukur renang dengan pilihan ganda. Nanti bisa dapat 100, tapi didorong ke kolam tenggelam. Kan gitu contoh. Kalau mau menggambar ya praktek. Kalau mau melihat bagaimana kemampuan orang untuk bersosialisasi dengan penugasan, kan gitu. Nah, kalau ingin mengetahui bagaimana kemampuan analisis anak-anak dengan esai. Kalau untuk mengetahui kemampuan anak-anak untuk mengetahui sesuatu lah bisa dengan pilihan ganda atau isian singkat atau jawaban singkat. Nah, ini tentunya profesi guru
di kuliahnya sudah mendapatkan pengetahuan tentang alat-alat tes. Kita yang ada di wilayah, ada di daerah, yang manajerial itu punya kewajiban untuk mengawal supaya ini semuanya jalan dulu. Masalah nanti pembekalan yang lebih bagus lagi di masa-masa yang datang, kita sudah menyusun program-program pengembangan. Saya tidak ingin berbicara secara detail tentang pos ini, nanti Pak Dr. Suwardi yang akan menayangkan. Hanya saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi. Ini kesempatan baik untuk teman-teman yang JFT PTP. Saya beberapa waktu yang lalu di WA membaca bagaimana amanat penderitaan rakyat yang Bapak Ibu tuliskan. Saya memahami betul, cuma untuk memberikan jawaban yang sistematis, yang pasti, itu kan kita nggak bisa menjawab segala sembarangan ya. Oleh karena itu saya lebih banyak posisi diam. Nanti bagaimana akan kita carikan waktu yang pas. Namun demikian kesempatan ujian madrasah yang kita selenggarakan ini bagi teman-teman PTP ini juga merupakan peluang untuk bisa menabung tugas-tugas atau menabung kinerja-kinerja yang nanti bisa kita masukkan angka kredit. Oleh karena itu kita seyogianya tidak hanya sekedar menyampaikan ini nanti diteruskan sampai madrasah, tapi kita punya ide-ide bagaimana supaya apa yang dikehendaki dalam pos UM itu bisa berjalan secara ideal, secara optimal. Nah, upaya-upaya bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa direkam jejak dalam sebuah tulisan sederhana masing-masing. Saya pikir itu juga sudah merupakan buah karya. Termasuk untuk pengembangan yang lebih besar lagi, saya tadi malam sudah cerita ke beberapa teman yang berkumpul di Jakarta untuk mendesain pekerjaan-pekerjaan yang nanti bisa membantu agar teman-teman yang JFT-PTP itu punya garapan yang menarik, garapan yang pas untuk mengisi angka kreditnya. Dengan demikian kita nanti bisa saling bantu. Tapi untuk pembicaraan yang lebih teknis, pengembangan profesi dan sebagainya, nanti kita cari waktu yang pas. Cari waktu yang pas setelah bahannya sudah pas, banyak, sehingga kita tidak sekedar kumpul-kumpul atau tidak sekedar bicara-bicara, tapi isinya nggak ada gitu ya. Isinya cuma keluhan-keluhan kan kasihan, menambah penderitaan. Tetapi kalau isinya itu sebuah solusi-solusi kan bagus. Oleh karena itu untuk itu yang sabar. Tapi saya ingin menggarisbawahi untuk yang aktivitas-aktivitas ilmiah yang bisa kita jadikan bagian dari angka kredit, ini termasuk pengawalan kita terhadap ujian madrasah ini bisa juga dijadikan sebuah jejak kinerja kita, bagaimana kita mengondisikan di kabupaten, di kota, di apa dengan upaya-upaya kajian ilmiah, sehingga kalau dahulu mungkin di struktural kita berpikirnya hanya mensosialisasikan saja, sekarang Bapak Ibu untuk memastikan gimana ya caranya supaya guru-guru itu bisa mendapatkan informasi pos ini dengan baik, dan berikutnya nanti bagaimana memastikan pelaksanaannya juga bisa memberikan gambaran inovasi, kreasi dari masing-masing guru dalam penyusunan soal dan sebagainya, lah itu bisa memancing pemikiran-pemikiran kita, ide kita untuk menghasilkan upaya-upaya yang maksimal di setiap daerah. Nah itu kalau direkam dalam bentuk tulisan kan sudah jadi angka kredit kita masing-masing. Walaupun ini juga tidak mudah Bapak Ibu, tapi bisa menjadi awal dari aktivitas kita baik. Saya itu saja, dan saya sekali lagi mohon maaf tadi Bapak Ibu saya melihat lama sekali menunggu. Moga-moga termasuk tadi Pak Hamzah sudah bilang ini persiapan Jumat segala macam. Saya tadi diam saja merasakan. Moga-moga ini tidak mengurangi apapun untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan selanjutnya langsung saya persilakan Pak Dr. Suwardi untuk memaparkan paparan pos supaya teman-teman bisa segera menindaklanjuti mengawal di daerah masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Subdit tidak bisa kita bertanya dulu Pak Subdit. Terima kasih Pak Kasubdit atas segala arahannya. Selanjutnya Bapak Ibu mohon izin saya akan memaparkan Suaranya ini Pak Wati, suaranya ini. Pos ujian madrasah tahun Suaranya kurang bagus Pak Wati. Suaranya kurang pas Pak Dokter. 2022. Mungkin Pak Wadi bisa bergeser sedikit karena suaranya kurang jelas Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan arahan dari Halo? Suaranya Pak Suwardi putus-putus Pak Suwardi. Coba Kurang jelas cari suaranya, tempat, cari tempat yang enak Pak. Sudah jelas Mas Adi sekarang? Masih ini Pak. Masih putus-putus? Masih Sudah Pak, sudah mantap. Sudah? Mantap, Boleh. mantap. Oke, saya Sudah mantap. Oke. Oh, ternyata dekat warung kopi yang bikin mantap ini. Saya pindah ke ini dekat kopi ternyata lancar. Oke. Mohon izin Pak Kasubdit, Bapak Ibu sekalian, Silakan. saya melanjutkan apa arahan dari Pak Kasubdit tadi. Jadi untuk pos prosedur operasional standar ujian madrasah tahun 2001-2022 sudah ditetapkan melalui SK Dirjen Pendis nomor 455 tahun 2022. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi bahwa pemerintah telah memberikan wewenang penuh kepada satuan pendidikan yaitu madrasah untuk menyelenggarakan ujian akhir ya di jenjang pendidikannya. Kalau di MI berarti kelas 6, di MTS di kelas 9, kemudian di aliyah di kelas 12 ya dalam rangka untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didiknya. Jadi ujian madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi otonomi dari satuan pendidikan untuk mengukur kompetensi anak ya. Agar kegiatan pengukuran atau ujian madrasah ini berjalan dengan baik, maka perlu diatur dalam bentuk ketetapan SK Dirjen Pendis berupa pos ujian madrasah. Jadi pos ujian madrasah dalam rangka untuk mengatur penyelenggaraan secara teknis bagaimana pelaksanaan ujian di madrasah. Tujuan daripada ujian madrasah adalah untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan di akhir jenjang pendidikan. Fungsi dari ujian madrasah, Bapak Ibu, yang pertama untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik, ya selama peserta didik mengikuti pendidikan di madrasah. Kalau di MI berarti 6 tahun, di MTS 3 tahun, di aliyah 3 tahun, bisa kurang dari 3 tahun bagi madrasah-madrasah yang menyelenggarakan sistem kredit semester. Sekaligus ujian madrasah itu untuk umpan balik dalam perbaikan proses pembelajaran yang di madrasah. Dan yang terakhir, ujian madrasah sebagai salah satu syarat untuk penentuan kelulusan, karena pemerintah sudah tidak mengadakan ujian nasional, maka ujian menjadi wewenang penuh satuan pendidikan di madrasah. Maka seluruh siswa madrasah di kelas akhir wajib mengikuti ujian madrasah. Jangan sampai ada siswa mau lulus tidak mengikuti ujian madrasah. Ya. Peserta ujian madrasah, syarat sebagai peserta ujian madrasah untuk jenjang MI, yang pertama terdaftar pada tahun terakhir di madrasah ibtidaiyah, tentunya di kelas 6 ya. Kemudian memiliki nomor induk siswa nasional yang valid pada pangkalan data EMIS. Ini penting sekali, jangan sampai ada siswa madrasah mau ujian akhir ya NISN-nya masih bermasalah atau belum memiliki NISN. Oleh karena itu mohon betul-betul teman-teman di provinsi dibantu oleh teman-teman Hadi provinsi
untuk mendampingi madrasah dan mencarikan solusi bila ada madrasah-madrasah yang masih terkendala NISN siswanya. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar kalau untuk MI kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Sedangkan persyaratan untuk jenjang MTS maupun aliyah atau dan juga madrasah aliyah kejuruan, satu terdaftar di tahun terakhir untuk jenjang MTS, MA maupun MAK, juga memiliki NISN valid ya di Pangkalan Data EMIS, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir. Bagi madrasah yang menyelenggarakan sistem SKS memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Hak peserta ujian yaitu setiap siswa yang telah memenuhi persyaratan seperti yang disampaikan di atas tadi berhak mengikuti ujian madrasah. Kemudian yang B, peserta ujian madrasah yang tidak dapat mengikuti UM utama karena alasan tertentu disertai bukti yang sah, misalkan sakit dan sebagainya, atau ada kendala yang lain, dapat mengikuti ujian susulan. Siapa yang menentukan? Adalah kepala madrasah penyelenggara ujian madrasah. Yang keempat, kewajiban peserta. Seluruh peserta ujian madrasah wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Jadi kalau di madrasah misalkan ada 15 mata ujian, kemudian ada mata ujian mualok 2 misalkan menjadi 17, maka seluruh peserta ujian wajib mengikuti dari 17 mata pelajaran tadi. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya ya. Kemudian peserta ujian juga wajib mematuhi tata tertib ujian madrasah yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, pendataan. Ini penting sekali saya sampaikan, pendataan peserta ujian madrasah. Jadi satu, pendataan peserta UM dilakukan oleh satuan pendidikan. Halo, yang suaranya kenceng mohon di... Ya. Pendataan peserta ujian madrasah dilakukan oleh satuan pendidikan melalui aplikasi Pangkalan Data Ujian Madrasah dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini Direktorat KSKK Madrasah akan menyiapkan aplikasi PDUM atau Pangkalan Data Ujian Madrasah. Ya, data peserta ujian madrasah berdasarkan data siswa kelas akhir pada Pangkalan Data EMIS. Jadi nanti aplikasi PDUM akan menarik data-data atau mensinkronkan data-data siswa dari aplikasi EMIS atau dari Pangkalan Data EMIS. Oleh karena itu, mohon para operator madrasah ya dibantu oleh Hadi Provinsi dan sebagainya untuk mengecek gitu, apakah data siswa kelas akhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12 di masing-masing satuan pendidikan sudah benar atau tidak yang ada di EMIS. Karena nanti data dari EMIS itulah yang akan ditarik oleh aplikasi PDUM. Ya. Kemudian data ini, Bapak Ibu, data peserta ujian madrasah ini pada aplikasi PDUM akan digunakan sebagai dasar di dalam menerbitkan ijazah madrasah. Jadi insya Allah nanti kami dari pusat tidak lagi minta data dari Kanwil. Jadi kami berpatokan dari aplikasi PDUM karena di sana adalah data real siswa kelas akhir, data real siswa yang mengikuti ujian madrasah. Agar datanya valid, maka madrasah melakukan validasi data peserta ujian madrasah pada aplikasi PDUM yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Februari tahun 2022. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang mau kerja apa Pak Suwardi kalau validasinya baru bisa dimulai tahun 2021? Sekarang teman-teman operator madrasah ngecek data yang ada di Pangkalan Data EMIS ya. Pangkalan Data EMIS karena nanti ya di semester di minggu pertama bulan Februari nanti tim IT dari KSKK Madrasah
akan mensinkronkan data atau menarik data pada EMIS. Jadi sekarang waktunya operator-operator untuk memperkait data yang ada di EMIS. Nanti tiba saatnya mulai tanggal 21 Februari ya, teman-teman operator atau madrasah dapat melakukan validasi data ya pada aplikasi PDUM. Daftar peserta ujian madrasah dicetak melalui aplikasi PDUM. Selanjutnya madrasah penyelenggara menetapkan peserta UM dalam bentuk surat keputusan kepala madrasah. Jadi mohon masing-masing madrasah nanti menyiapkan SK surat keputusan kepala madrasah ya, tahun ini peserta ujian madrasahnya sejumlah sekian terdapat dalam lampiran ya. Lampirannya nanti diambil dari cetak aplikasi PDUM. Jadi masing-masing madrasah nanti tinggal mencetak saja sehingga seluruh Indonesia bentuk lampirannya nanti sama, formatnya sama ya. Oke. Yang berikutnya, kartu peserta ujian madrasah juga akan dicetak melalui aplikasi pangkalan data ujian madrasah atau PDUM oleh madrasah penyelenggara ujian madrasah. Ya. Selanjutnya, kartu peserta disahkan oleh kepala madrasah, ditandatangani dan juga disestempel, gitu ya. Oke. Nomor peserta ujian madrasah. Nah, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Nomor peserta ujian madrasah nanti akan digenerate langsung oleh aplikasi PDUM terdiri dari 15 digit. Kenapa nomor peserta ujian madrasah sekarang ini digenerate oleh aplikasi PDUM? Dari pantauan dan hasil monitoring kami tahun lalu, ya mohon maaf kami sampaikan ada madrasah yang tidak menerbitkan nomor peserta ujian madrasah karena merasa bahwa siswanya yaitu ada di madrasah, kemudian kegiatan ujiannya bukan berupa tes tulis, ya hanya berupa portofolio misalkan, kemudian menganggap bahwa peserta ujiannya tidak perlu ada nomor peserta, sehingga kami lihat di ijazahnya tidak tercantum nomor ujian madrasah. Setelah kami konfirmasi kenapa, ya padahal di juknis penulisan ijazah tersana sudah jelas bahwa setiap siswa yang akan menerima ijazah itu harus dicantumkan nomor ujian madrasahnya. Kenapa? Ya, karena untuk sebagai syarat siswa lulus dari satuan pendidikan, siswa itu harus mengikuti ujian madrasah, entah ujian dalam bentuknya tes maupun non-tes. Nah, sebagai bukti daripada siswa mengikuti ujian madrasah, siswa itu harus ditetapkan sebagai peserta ujian madrasah dan juga harus memiliki nomor ujian madrasah. Agar penomoran ujian madrasah secara nasional sama, tidak membingungkan pihak-pihak lain yang akan menggunakan ijazah madrasah, misalkan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi atau siswa akan bekerja atau mendaftarkan di TNI, Polri dan lain sebagainya, ya. Agar nomor ujiannya bisa seragam secara nasional, maka kami generik secara langsung dari aplikasi PDUM. Terdiri dari 15 digit. 2 digit pertama itu adalah kode tahun ujian, ya 22 misalkan ya. 2 digit kedua adalah kode provinsi, misalkan 10 itu kode provinsi Jawa Barat. Kemudian 2 digit ketiga itu kode kabupaten atau kota. Misalkan 19 itu kode kota Bandung. Kemudian 1 digit keempat itu kode jenjang. Ya, untuk MI itu kodenya 1, untuk MTS kodenya 2, untuk MA, MAK kodenya 3, ya. Kemudian 4 digit kelima itu kode madrasah, gitu ya. Di Jawa Barat, kode madrasah itu sampai 4 digit karena nomor urutnya ya itu dari 1 sampai sekian ribu madrasah, misalkan MI itu urut dari 1 sampai sekian ribu. Oleh karena itu, kami di aplikasi menetapkan nomor kode madrasah itu 4 digit. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau Kanwil ternyata sudah menetapkan 3 digit, bagaimana? Ditulis saja di input nanti 3 digit, secara otomatis komputer akan atau aplikasi akan menambah angka 0 di depannya, gitu ya. Misalkan Provinsi Gorontalo itu kodenya 3 digit, SK-nya dari Kanwil, tidak masalah, diinput aja 3 digit, nanti aplikasi akan menambahkan angka 0 di depannya. Jadi menjadi 4 digit ya. Yang berikutnya 4 digit ke-6 itu merupakan nomor urut peserta ujian ya. 00125 berarti nomor urut siswa 125. Nah, kode provinsi ini terutama bagi teman-teman KASI atau PTP yang baru, kami sampaikan bahwa kode provinsi itu sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama nomor 8 tahun 2016. Jadi kode provinsinya juga kami lampirkan di kalau penulisan belangko ijazah ya, silahkan nanti dilihat atau kami share nanti kode provinsinya ya. Di aplikasi sudah ada nanti kode provinsinya secara otomatis. Kemudian kode kabupaten kota dan juga kode madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama provinsi setempat. Jadi masing-masing Kanwil Kemenak provinsi menetapkan kode kabupaten kota dan juga kode madrasah. Ya, saya yakin selama ini sudah penetapan ya, sudah ditetapkan. Kalau ada madrasah baru, bagaimana Pak Suwardi nomornya? Ya mengikuti yang belakangnya, paling belakang. Jangan sampai ada madrasah misalkan nomor kodenya 101 ya, kemudian madrasah itulah tutup karena tutup kodenya dipakai oleh madrasah baru, itu tidak boleh. Jadi walaupun kalau ada madrasah yang sudah tutup tidak operasi, misalkan dia nomor kodenya dulu yang telah di SK-kan oleh Kanwil ada 101, jangan digunakan untuk madrasah yang lain gitu ya. Madrasah yang baru kodenya melanjutkan dari kode paling akhir dari madrasah di provinsi masing-masing. Selanjutnya, bila terdapat madrasah yang bergabung, Bapak Ibu, maka nomor urut peserta ujian dimulai dari madrasah penyelenggara. Kemudian dilanjutkan dengan madrasah yang bergabung. Contoh, misalkan madrasah A selaku penyelenggara ujian madrasah memiliki jumlah peserta 150 siswa dan madrasah B sebagai madrasah yang bergabung memiliki jumlah peserta 25 orang siswa. Maka nomor urut peserta ujian madrasahnya dimulai dari madrasah A yaitu 001 sampai dengan 0150 dan dilanjutkan dengan madrasah B dimulai dari 0151 sampai dengan 0175. Nah, kalau ada madrasah yang bergabung lebih dari 1 juga gitu, ngikutin terus di belakangnya ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan persyaratan ya, persyaratan madrasah penyelenggara ujian. Ujian madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan jenjang MI, MTS, MA dan MAK. Jadi RA tidak ada ujian madrasah ya, hanya MI, MTS, MA dan MAK. Satuan pendidikan yang dapat melaksanakan, sekali lagi, yang dapat melaksanakan ujian adalah madrasah yang sudah memiliki izin operasional dan memiliki NSM yang terdaftar pada pangkalan data etnis. Kenapa? Ya, yang dapat melaksanakan itu harus punya izin operasional, itu merupakan satu tanda bahwa pemerintah telah mengakui secara legal formal keberadaan madrasah, ditunjukkan dengan adanya izin operasional. Ya. Kemudian siapa madrasah yang bisa menyelenggarakan sebagai penyelenggara ujian adalah madrasah yang telah terakreditasi. Madrasah yang belum terakreditasi dapat melaksanakan ujian madrasah dengan cara bergabung dengan madrasah yang terakreditasi pada jenjang yang sama. Misalkan kalau MI ya bergabung dengan MI, MTS bergabung dengan MTS, Aliyah bergabung dengan Aliyah. Sedangkan tempat pelaksanaan ujiannya dapat berlangsung di madrasah masing-masing. Jadi misalkan ini untuk madrasah yang ada di Kepulauan Maluku, misalkan ya, ada madrasah terpencil di satu pulau, dia itu belum terakreditasi, kemudian bergabung kepada madrasah yang di Pulau Maluku di Kota Ambon misalkan, ya.
Apakah siswanya harus dibawa ke Kota Ambon? Tidak perlu. Siswanya tetap di pulau itu, tidak apa-apa. Tempat ujiannya di pulau tersebut karena dia bergabung. Tetapi secara administrasi penyelenggaraan ujian madrasah adalah MIN yang ada di Kota Ambon. Ya, oke. Yang berikutnya madrasah yang masa akreditasinya telah habis dan sedang dalam proses perpanjangan tetap dapat menyelenggarakan ujian madrasah dibuktikan dengan surat usulan perpanjangan akreditasi. Ya, jadi walaupun sudah kedaluarsa, gitu, sudah habis masanya, tapi tetap bisa menyelenggarakan ujian madrasah sebagai penyelenggara. Ya, nah. Seperti yang disampaikan Pak Kasubdit tadi, bentuk ujian madrasah ya. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu sampai dengan sekarang ya, bentuk ujian madrasah pada jenjang MI, MT, SMA, MAK dapat berupa portofolio, berupa penugasan, berupa praktek, berupa tes tulis dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Madrasah. Berbagai bentuk ujian tersebut di atas dapat dipilih salah satu atau gabungan beberapa bentuk. Artinya boleh lebih dari satu. Ya. Misalkan satu mata pelajaran ada portofolionya, kemudian ada tes tulisnya, atau hanya tes tulis saja, atau hanya penugasan saja, atau praktek saja, itu boleh-boleh saja. Prinsip utamanya dalam memilih bentuk ujian disesuaikan dengan secara proporsional berdasarkan kebutuhan pengukuran kompetensi pada setiap mata pelajaran yang akan diujikan. Tadi Pak Kasubdit sudah menjelaskan ya. Materi ujian untuk mata pelajaran umum mengacu pada kurikulum 2013 dari Kemendikbud-Ristek. Sedangkan materi ujian untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab mengacu pada KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah. Berapa mata pelajaran yang akan diujikan? Adalah seluruh mata pelajaran yang diajarkan di kelas akhir, yaitu kelas 6 MI, kelas 9 MTS, dan kelas 12 MA maupun MAK sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ya, madrasah dapat memilih salah satu bentuk ujian dari setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Ya, karakteristik kompetensi yang akan diukur. Tadi Pak Kasubdit sudah menjelaskan. Nah, ujian untuk mata pelajaran penjas orkes, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, informatika disarankan dalam bentuk penugasan atau praktek. Jangan sampai pelajaran seni ya, nanti ujiannya dalam bentuk tes tulis. Anak mungkin hafal warna-warna, tapi disuruh praktek tidak bisa. Begitu juga olahraga dan sebagainya ya. Jadi disarankan dalam bentuk penugasan atau praktek. Nah, bagaimana penyusunan kisi-kisi dan soal ujian madrasah? Kisi-kisi ujian madrasah disusun oleh guru mata pelajaran dan selanjutnya ditetapkan oleh madrasah penyelenggara dalam bentuk SK Kepala Madrasah. Sedangkan kisi-kisi ujian madrasah mapel, Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI dan bahasa Arab mulai dari jenjang MI, MT, SMA, MAK disusun oleh Kementerian Agama Pusat. Insya Allah dalam waktu dekat, nanti kisi-kisi setelah ditetapkan oleh Pak Dirjen Pendis akan kami kirim ke Kanwil. Ya. Nah, sekarang ini teman-teman di madrasah ya bisa segera menetapkan panitianya, kemudian menetapkan guru yang menyusun kisi-kisi, kemudian guru segera menyusun kisi-kisi. Dan kalau kisi-kisinya sudah selesai, nanti akan digunakan di madrasah masing-masing sebagai penyelenggara ujian. Ya. Yang berikutnya, naskah ujian ya disusun oleh guru mata pelajaran mengacu pada kisi-kisi ujian madrasah. Ya, mengacu pada kisi ujian madrasah yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran PAI Bahasa Arab ditetapkan oleh pusat tadi, untuk mata pelajaran umum ditetapkan oleh masing-masing madrasah. Soal tes yang dikembangkan disesuaikan dengan bentuk ujian yang dipilih. Artinya bentuk-bentuk soalnya disesuaikan dengan apa yang mau diuji, gitu ya. Tujuan apa untuk pengujiannya tadi itu. Bila ujian dalam bentuk soal tes tertulis, ya dapat berupa pilihan ganda kompleks. Nah, apa bedanya pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks?
Kalau misalkan di jenjang aliyah Bapak Ibu, pilihan ganda itu optionnya kan ada A, B, C, D, E, ya, ada 5, ya. Yang benar hanya 1 kalau pilihan ganda. Tapi kalau pilihan ganda kompleks dari 5 option tadi, ya, jawaban yang benar bisa lebih dari 1, 2, atau 3, gitu ya. Oke, itu namanya pilihan ganda kompleks. Selanjutnya mendojohkan uraian atau jawaban singkat, ya. Naskah ujian UM disusun oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan. Bila di madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan dengan madrasah lain dalam forum KKG maupun MGMP. Tapi sekali lagi, tadi Pak Kasubdi sudah mengingatkan bahwa sifatnya sharing, menyusun bareng-bareng, tapi menyusun untuk madrasah masing-masing. Ya, apakah boleh Pak mengadakan pelatihan bagaimana membuat soal yang baik, soal yang hot? Ya, itu boleh mengadakan pertemuan untuk bimbingan-bimbingan itu malah dianjurkan. Tetapi masing-masing guru menyusun soal untuk madrasah masing-masing. Yang tidak boleh adalah satu kabupaten soalnya sama, satu provinsi soalnya sama. Itu yang tidak diperkenankan. Itu bertolak belakang dengan tujuan diselenggarakan ujian madrasah untuk kemandirian madrasah. Naskah soal tidak boleh mengandung unsur sara, politik praktis, ya, bertentangan dengan NKRI, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini penting. Nah, pengadaan naskah soal, tadi Pak Kasubdi sudah memberi penekanan Bapak Ibu bahwa bila ujian madrasah dilaksanakan berbasis kertas dan pensil, ujian UMKP, pengadaan naskah soal beserta kelengkapannya dilakukan oleh madrasah masing-masing madrasah penyelenggara. Kanwil Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten Kota, KKM, Forum MGMP, KKG dilarang mengkoordinir atau menghimpun penggandaan naskah soal ujian madrasah. Ini betul-betul mohon menjadi perhatian teman-teman dan ini sudah tertera di dalam pos ujian madrasah tahun ini, ya. Nah, berikutnya jadwal. Kapan ujian madrasah dilakukan? Ya, dilaksanakan jadwal ujian madrasah ditentukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara ujian dengan memperhatikan satu, kentuntasan kurikulumnya, memperhatikan kalender pendidikan, memperhatikan hari libur nasional ataupun keagamaan. Artinya jangan sampai hari Minggu ya, ada ujian madrasah atau hari libur nasional ada ujian madrasah, ya. Jadi kalau hari libur nasional atau hari libur keagamaan itu ya jangan dipakai untuk ujian, ya. Yang berikutnya disesuaikan dengan jadwal pengumuman. Ya, nanti ada perkiraan pengumuman. Jangan sampai ujian madrasahnya dilaksanakan setelah pengumuman, ya. Atau mungkin kurang 2 hari pengumuman, ujiannya baru selesai. Kapan guru mengoreksi, kapan guru mengadakan analisis, kapan guru mengolah nilai, ya, dan sebagainya. Jadi silakan masing-masing madrasah menentukan. Yang penting kalau bisa ya 1 minggu sebelum pengumuman kelulusan itu seluruh jadwal ujian sudah selesai sehingga madrasah punya kesempatan atau guru-guru punya kesempatan 1 pekan untuk mengoreksi, untuk menganalisis dan lain sebagainya. Tadi madrasah mengadakan rapat dan lain sebagainya tadi, ya. Oke. Moda ujian. Pada masa pandemi COVID-19, madrasah dapat menyelenggarakan ujian secara daring. Ya, bila tidak memungkinkan untuk tatap muka, ujiannya daring boleh, atau luring, ada tatap muka sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena Bapak Ibu sekarang juga sedang COVID-nya ya, COVID-nya belum tuntas ya. Moga-moga segera Allah memberikan kemudahan dan juga COVID ini segera dihilangkan dari muka bumi, ya. Sehingga aktivitas di madrasah atau pendidikan bisa normal kembali. Yang kedua, madrasah sesuai dengan kemampuan infrastruktur masing-masing dapat memilih moda ujian madrasah berbasis komputer atau UMBK maupun ujian madrasah berbasis kertas pensil. Saya yakin ya
madrasah telah memiliki aplikasi-aplikasi misalkan e-learning ya yang bisa dipakai untuk ujian berbasis komputer dan lain sebagainya. Dioptimalkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada ya. Oke. Pengaturan ruangan. Nah, ini karena pada masa pandemi ruang digunakan aman, layak untuk ujian serta memenuhi protokol kesehatan. Jangan lupa ya. Jumlah peserta tiap ruangan maksimal 20 peserta dengan jarak tiap meja 1,5 meter ya. 20 peserta itu maksudnya satu ruangan. Kalau ujiannya mau diadakan di aula Pak Wardi, bisa menampung 100 siswa dengan jarak 1,5 meter. Apakah hanya cukup diisi 20 siswa dalam satu aula? Ya tidak. Ya, bisa di kelompok-kelompokkan nanti baris satu ya, jumlahnya 20 siswa dari depan sampai belakang itu ruangan satu. Baris kedua ya 20 siswa lagi ya, jaraknya juga 1,5 meter itu dianggap ruang 2 dan seterusnya ya. Walaupun dalam satu aula ya akan menampung 100 siswa misalkan karena aulanya besar ya, maka tetap setiap 20 siswa ya dianggap menjadi satu ruangan. Kira-kira begitu ya. Nah, setiap ruang ujian diawasi oleh satu orang pengawas. Ya, silahkan nanti disesuaikan di masing-masing madrasah. Kemudian setiap meja diberi nomor peserta. Ya, nomor peserta yang sudah di-download, dicetak dari aplikasi PDUM dan juga sudah disahkan oleh kepala madrasahnya tadi itu. Kemudian masing-masing ruangan diberi tanda, ya, tanda perintah ini ya, dilarang masuk selain peserta ujian maupun pengawas ya. Setiap ruangan disediakan dinah dan lain sebagainya. Silakan nanti Bapak Ibu lanjutkan. Kemudian pengawas ruang ujian. Kepala madrasah bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan ujian madrasah di madrasah yang menjadi kewenangannya. Ya, pengawas UM ditetapkan oleh kepala madrasah. Jadi silakan, apakah pengawasnya dari guru di internal madrasah boleh, atau pengawasnya mau silang, apa di anggota KKM, monggo silakan diatur sendiri oleh madrasah masing-masing. Tidak ada penyeragaman secara nasional. Mau silang monggo boleh, mau tidak sulang boleh ya. Nah, kemudian pengawas UM adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan. Ini penting, jangan sampai pengawasnya hari ini ujian bahasa Indonesia, pengawasnya guru bahasa Indonesia, itu yang tidak diperkenankan ya. Pengawas UM adalah guru yang disiplin, jujur, tanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. Pengawas UN juga harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, pengolahan hasil ujian Bapak Ibu, kalau dia berbasis komputer berarti secara computerized langsung, gitu ya. Hari ini ujian, hari ini hasilnya juga bisa langsung diketahui. Kemudian kalau berbasis kertas pensil, kalau itu pilihan ganda, ya, bisa diperiksa secara manual maupun menggunakan alat pemindai. Ya. Kemudian kalau bentuk uraiannya, ya, diperiksa secara manual oleh guru mata pelajarannya, mengacu kepada pedoman-pedoman penskorannya. Kalau bentuknya lain, ya, dilaksanakan dalam bentuk praktek, penugasan, portofolio atau lainnya, pemeriksaan dan pengelolaan hasil ujian mengacu pada pedoman penskoran yang diatur oleh masing-masing madrasah. Setelah siswa melaksanakan atau mengikuti ujian madrasah, maka tiba saatnya ya penentuan kelulusan peserta didik. Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan madrasah minimal mempertimbangkan 3 hal, yaitu menyelesaikan seluruh programnya, jadi seluruh program telah diselesaikan, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi kalau ada siswa nilainya hanya cukup, ini tidak bisa lulus dari satuan pendidikan, ya, minimal baik nilai sikapnya. Kemudian telah mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Bagaimana penetapan kelulusannya? Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru pada madrasah yang bersangkutan. Jadi masing-masing madrasah ya rapat dewan guru dipimpin oleh kepala madrasah menetapkan kelulusan peserta didik. Setelah ditetapkan, maka kepala madrasah menetapkan kelulusan dalam bentuk surat keputusan. Ini yang kadang-kadang lupa.
ya setelah rapat kemudian diketuk palu, hanya diketuk aja tok tok tok, alhamdulillah lulus 100%, tapi tidak dilanjutkan dengan adanya surat keputusan, ya. Ini mohon diingatkan sekali lagi kepada teman-teman kepala madrasah, setelah rapat penentuan kelulusan, ya kemudian dilanjutkan dengan penetapan siswa yang lulus dalam bentuk surat keputusan. Karena bisa jadi siswa yang ujian sebanyak 100, ya yang lulus mungkin kurang dari 100 atau 100. Dan tidak mungkin siswanya lulus lebih dari 100, peserta ujiannya hanya 100. Yang berikutnya setelah penetapan kelulusan, yang berikutnya adalah pengumuman. Kapan pengumuman akan dilaksanakan, ya? Pengumuman kelulusan untuk tingkat aliyah diperkirakan, sekali lagi diperkirakan tanggal 28 Mei 2022. Pengumuman untuk MTS diperkirakan tanggal 4 Juni 2022 dan pengumuman kelulusan untuk MI diperkirakan tanggal 11 Juni tahun 2022. Nah, ini ada tanda bintangnya, ini menandakan bahwa menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, ya. Nah, bisa jadi nanti di satu daerah, ya, pengumuman kelulusannya tidak seragam 28 gitu, ya. Misalkan ada 27. Nah, kalau itu memang sudah kesepakatan di daerah masing-masing, di wilayah masing-masing, Pemda menetapkan tanggal 27 agar madrasah juga bisa bareng, madrasah ditetapkan 27, itu enggak masalah, ya, enggak masalah, boleh-boleh saja, ya. Oke. Yang berikutnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan UM dilakukan secara berjenjang oleh Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kemenak Kabupaten Kota sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Laporan hasil pemantauan, ya, penyelenggaraan UM dimanfaatkan untuk pembinaan sekaligus perbaikan mutu pendidikan di madrasah. Laporan penyelenggaraan UM dilakukan secara berjenjang dari madrasah ke Kemenak Kabupaten Kota. Jadi sekali lagi mohon diingatkan, ya, jangan sampai madrasah lupa setelah ujian, kemudian penetapan kelulusan, kemudian madrasah punya kewajiban membuat laporan kepada Kemenak Kabupaten Kota. Selanjutnya Kemenak Kabupaten Kota akan melaporkan ke Kanwil Kemenak Provinsi dan nanti Kanwil Kemenak Provinsi membuat laporan, ya, tentang penyelenggara ujian madrasah. Enggak usah tebel-tebel gitu, ya. Laporannya, ya, singkat padat gitu tentang penyelenggara ujian madrasah kepada Dijen Pendis melalui Direktur KSKK Madrasah. Biaya penyelenggaraan UM bisa bersumber dari anggaran BOS, anggaran APBN atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya ujian madrasah meliputi apa saja, untuk apa saja? Bisa untuk honor panitianya, ya, kemudian honor pengawas ruang ujian, honor proktor dan teknisi, honor penguji praktek, konsumsi, biaya pembuatan soal, pengadaan naskah soal dan lain sebagainya untuk kepentingan ujian madrasah. Tapi sekali lagi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai teman-teman, ya, nabrak peraturan-peraturan yang berlaku. Ini penting sekali saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu, sosialisasi prosedur operasional standar ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Moga-moga penjelasan singkat dari saya tadi sudah mencerahkan kita semua, dan mohon setelah ini teman-teman di Kanwil Kementerian Agama Provinsi segera menindaklanjuti, ya, dalam bentuk sosialisasi di provinsi masing-masing dan juga di Kemenak Kabupaten Kota, baik secara daring maupun secara luring, agar persiapan madrasah semakin baik dalam mendampingi anak-anak, menghantarkan anak-anak sampai dengan lulus dan masuk di sekolah atau di madrasah atau lembaga pendidikan lanjutannya. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, moderator tanya jawab. Silakan Mas. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dulu untuk dua penanya, ya, karena waktu, Pak. Ini udah
Kayaknya wilayah timur Papua ini udah mau menjelang sholat Jumat. Silakan, Bapak Ibu. Langsung aja Bu, langsung. Assalamualaikum dari Sulteng. Pak Irawan ya. Betul. Pak Irawan, langsung saja Pak Irawan. Langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita hormati bersama-sama Pak Kasubdit, yang saya hormati Pak Kasih Kurikulum, Pak Dr. Suwardi. Saya kira ada dua hal. Halo, Assalamualaikum. Silakan Pak, silakan. Silakan Ya, Pak ada Dawan. dua hal yang saya ingin tanyakan di sini. Yang pertama, di dalam pos itu Pak Dokter tidak diatur secara eksplisit tentang jadwal ujian madrasah. Nah, kalau beda dengan pos-pos di tahun-tahun sebelumnya, kita diberi semacam rentang waktu jadwal pelaksanaan ujian madrasah. Iya Pak. Ya. Yang kedua, saya kira tidak ada masalah tentang kode kita yang tadinya itu 3 digit diubah menjadi 4 digit, tentu dengan berbagai pertimbangan. Nah, cuma yang perlu barangkali kita perhatikan, ini dalam rangka antisipasi ke depan, berkaca pada pengalaman tahun kemarin, ketika pos ujian madrasah diterbitkan, di situ tertera bahwa yang menetapkan kode madrasah pada penomoran peserta ujian itu adalah domain panitia di Kemenak Kabupaten Kota. Dan itu yang sudah terjadi di tahun sebelumnya. Nah, harapan kami pada waktu itu, mudah-mudahan nanti kode madrasah yang ditetapkan oleh Kemenak Kabupaten Kota itu juga digunakan di dalam memberi kode pada penulisan ijazah. Nah, tetapi ternyata ketika keluar juknis penerbitan ijazah, dicantumkan lagi bahwa kode madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat. Nah, sehingga pada waktu itu begitu juknis penulisan ijazah keluar, kita mengeluarkan lagi satu kode madrasah untuk penerbitan ijazah. Nah, berkaca dari itu, ini mungkin ada baiknya nanti ketika juknis keluar, maka bagian dari kode madrasah dalam penulisan nomor ijazah itu, kita mengambil kode madrasah yang sudah dikeluarkan oleh Kanwil berkaitan dengan penyelenggaraan ujian madrasah. Ini saya kira supaya apa nih? Supaya connect ya antara pos dengan juknis nanti. Saya kira itu aja, Pak. Berarti terkait dengan domain ini Pak ya, Kemenak Kabupaten Kota atau dengan Oke. Pak ya? Saya langsung Mas Andi. Silakan Pak. Jadi Pak Kasih dan juga teman-teman se-NKRI yang saya cintai, saya banggakan, yang saya rindukan, gitu ya. Jadi di dalam juknis penulisan belangko ijazah, di sana juga tertera bahwa kode kabupaten kota, kode madrasah itu ditetapkan melalui SK Kanwil. Tidak pernah ada tulisan kode itu yang menetapkan Kemenak Kabupaten Kota. Nggak pernah ada di dalam juknis. Oleh karena itu, antara pos ujian madrasah dengan juknis penulisan ijazah itu sama. Yang menetapkan adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Jadi teman-teman karena regulasinya bunyi begitu, mohon untuk dipatuhi, yang menetapkan itu Kanwil karena itu wilayahnya Kanwil. Ya, nah sedangkan datanya dari mana? Datanya boleh dari Kemenak Kabupaten Kota. Ya, mau diurutkan dari setiap Kemenak Kabupaten Kota memulai dari nomor 1 boleh. Nanti kan kode Kemenak Kabupaten Kotanya beda. Seluruh provinsi dimulai dari angka 1 ya 001 kayak di Jawa Barat juga boleh. Yang penting sudah ditetapkan oleh Kanwil. Dan ini tidak harus setiap tahun meng-SK-kan. Nah, hanya saja di dalam juknis, di dalam pos setiap tahun harus kami tuliskan di situ biar teman-teman nggak lupa gitu loh, kira-kira begitu ya. Nah,
Tapi kalau setiap tahun mau diterbitkan dari SK yang lama, kemudian diperbaharui, tidak masalah, boleh-boleh saja. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, yang namanya kode kabupaten kota, kode madrasah itu wewenangnya Kanwil Kemenak provinsi. Sedangkan datanya ngambil dari kabupaten kota boleh. Sekali lagi gitu ya. Oke, makasih. Sumatera Utara, Pak. Dan jadwal, Pak. Ini Pak, jadwal terkait. Oh, Jadwal, jadwal. Oke, jadwal. Sumatera Utara, Pak. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu. Ya, jadwal. Ya. Pak Jamin nyuruh aja banyak. Ya, karena ujian madrasah menjadi wewenangnya satuan pendidikan, maka jadwal silahkan madrasah ngatur sendiri kapan ujian madrasahnya. Tapi sekali lagi tadi, gitu, yang harus dipercayakan apa? Ketuntasan kurikulumnya, kemudian kalender akademik madrasahnya, kemudian libur atau libur nasional maupun libur keagamaan, kemudian jadwal kelulusan. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa ujian madrasah ya diselenggarakan sebelum kelulusan, paling mepet-mepetnya ya 1 minggu sebelum kelulusan gitu. Masa sudah diberi wewenang begini masih minta diseragamkan lagi? Ya, sudah diberi kemerdekaan ya kepengen terbelenggu lagi, kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan di provinsi mau dibuat jadwalnya bareng-bareng ya, itu silahkan saja. Oh, boleh. Kesepakatan di daerah masing-masing. Saya mau nanya ini aja PDU agar provinsi itu kalau monitoring itu ada jadwalnya. Oh, tanggal ini ujian MI, tanggal ini ujian MTS, tanggal ini ujian aliyah itu boleh. Tapi sekali lagi menjadi wewenang di wilayah. Pusat tidak mengatur seragam. Nanti jadinya ujian nasional lagi dong. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi jadwalnya begitu. Silakan ini yang sudah ada wajahnya ini. Dari Mas, ini, Pak. makasih. Dari Sumbar. Dari Sumbar dulu. Sumatera Barat, Utara. Sumatera Barat. Pak Frisal, silakan Pak Frisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Andi duluan ya. Pak Frisal silakan. Terima kasih. Mati yang belum? Baik, terima kasih Mas Andi. Yang kami hormati Bapak Kasubdit, Bapak Suwardi dan kawan-kawan semuanya. Mohon izin kami dari Sumatera Barat, kebetulan saya didampingi oleh tim pengembang kurikulum dari provinsi yang dari pagi sudah mendampingi dengan setia mendengarkan informasi dari Bapak Kasubdit. Kami ada beberapa hal yang akan dikonfirmasi dan dipertanyakan dari Sumatera Barat. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suwardi bahwa kisi-kisi mapel umum itu dibuat oleh guru mapel masing-masing pada satuan pendidikan madrasah. Sementara kisi-kisi PAI dan bahasa Arab itu disusun oleh Kementerian Agama Pusat. Dan itu pun kami masih menunggu kisi-kisinya seperti apa penjelasannya. Yang ingin kami konfirmasi, apakah nanti kisi-kisi PAI dan bahasa Arab itu mutlak diikuti oleh seluruh madrasah atau bisa dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing, mengingat dan mempertimbangkan proses belajar mengajar di masa pandemi masing-masing madrasah akan berbeda. Kemudian mapel umum dari guru mata pelajaran, kalau mapel PAI bisa dari pusat, apakah ini bisa kami juga di tim pengembang bisa menyusun kisi-kisi mapel umum. Yang kedua terkait dengan presentasi materi. Kalau mata pelajaran kan sudah jelas, seluruh mapel yang diajarkan di kelas akhir itu ikut di dalam ujian madrasah. Nah materinya, presentasinya gimana Pak Dr. Suwardi? Apakah sama seperti tahun lalu ada
20, 30, 50 atau bagaimana? Oke. Kemudian terkait kode madrasah, benar tahun lalu di Juknis kode madrasah itu kan 3 digit. Itu sudah kami SK-kan dari Kanwil dan seluruh madrasah sudah tahu dengan kode masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suwadi, tetap itu yang dipakai, nanti secara otomatis akan ditambah 0 di depan. Nah, kalau ini bisa diterima berarti itu tidak masalah. Terakhir Pak Suwadi, Pak Kasubdit, karena pendataan peserta ini melalui aplikasi PDUM yang ada kaitannya dengan EMIS, kami hanya berharap kawan-kawan di Kasubdit bisa juga berkoordinasi dengan tim EMIS di pusat. Karena apa, kita pengalaman kemarin di ANBK dan AKMI, ternyata kalau data kita tarik dari EMIS, kalau EMIS-nya secara aplikasi bermasalah, itu akan sangat mengganggu proses pendataan di PDUM untuk ujian madrasah nanti. Kemarin kita di AKMI hanya bisa menarik data itu hanya 10 orang dari 30. Nah, dari sisi satuan pendidikan kami akan sampaikan ke madrasah agar segera mengupdate datanya, agar segera memverify datanya. Namun secara aplikasi tentu di Subdit ke SKK Madrasah juga berkoordinasi dengan tim EMIS sehingga nanti proses ujian madrasah kita berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Saya kira itu dari kami Sumatera Barat. Semoga ujian madrasah kita tahun ini dapat berjalan dengan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Andi ya, saya jelaskan. Jadi kalau sudah ada di pos, insya Allah kami dari tim Subdit Kurikulum koordinasi dengan teman-teman yang ada di EMIS. Jadi koordinasinya enggak hanya 1 kali Pak Afrizal, berkali-kali. Tapi sekali lagi Pak Afrizal, EMIS itu sebuah aplikasi. Aplikasi enggak akan ada isinya kalau operator madrasah tidak mengisi. Kira-kira begitu loh ya. Jadi tolong ditekankan kepada teman-teman gitu loh. Ya. Jadi kalau kenapa? Karena ada data madrasah yang bagus, yang sukses, yang lancar, tidak bermasalah. Ada data madrasah yang bermasalah. Oleh karena itu kepala madrasah mohon untuk betul-betul perhatian kepada madrasahnya, kepada anak didiknya. Tanyakan kepada operatornya, udah beres belum datanya? Tiap hari ditanyakanlah kira-kira begitu. Kalau kepala madrasahnya diem saja nanti ya operator merasa sudah selesai gitu ya. Jadi ini penting sekali itu ditanyakan ya. Jadi kalau ada datanya yang kurang lengkap, segera dilengkapi di EMIS-nya gitu ya. Dan toh nanti ada validasi, ada kesempatan untuk validasi di sanalah. Ya, ada kegiatan-kegiatan untuk perbaikan data-data itu ya. Oke. Yang berikutnya terkait dengan kisi-kisi, silakan madrasah mulai dari sekarang untuk persiapan ujian madrasahnya menetapkan panitia tentunya ya Pak Afrizal, menetapkan panitia, menetapkan guru yang akan menyusun kisi-kisi soal ujiannya, menetapkan guru yang akan menyusun soalnya dan lain sebagainya dalam surat keputusan kepala madrasah. Jangan sampai mau ujian begini hanya lisan aja, udah kamu nyusun soal ini, nyusun soal ini. Ya harus membuat ketentuan di madrasah masing-masing ya. Menetapkan orangnya, kemudian kisi-kisinya seperti apa, termasuk tadi yang ditanyakan Pak Afrizal, nanti soalnya ada berapa persen di kelas, misalkan kalau aliyah kelas 10-nya berapa persen, kelas 11-nya berapa persen, kelas 12-nya berapa persen, itu wewenang satuan pendidikan masing-masing. Ya, bisa 25, kemudian 25, kemudian 50, gitu ya. Tidak ditetapkan seragam secara nasional. Silakan madrasah. Gitu ya. Nah, kalau kisi-kisi ujian madrasah apa bisa dimodifikasi? Kalau kisi-kisi mata pelajaran agama yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pendis jangan dimodifikasi gitu ya. Nah, dimodifikasi, kalau dimodifikasi ngapain kami buat kisi-kisi secara nasional itu? Ini kisi-kisi sengaja dibuat oleh pusat, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa kita memiliki KMA 183 ya. Nah, kondisi di lapangan ya
ada madrasah yang sudah optimal, ada yang belum dan sebagainya. Maka kalau kita tidak beri rel berupa kisi-kisi, bisa jadi nanti yang diujikan tidak masuk itu materi-materi yang ada dalam KMN 183 ya. Bisa jadi nanti pas ujian langsung meledak nanti yang bikin bingung banyak orang dan lain sebagainya. Jadi relnya adalah kisi-kisi itu. Nah, di dalam penyusunan naskah soal sudah dijelaskan di sana bahwa naskah soal disusun oleh guru mengacu pada kisi-kisi. Nah, kalau kisi-kisi ujian umum, mapel umum sudah ditetapkan oleh kepala madrasah, ya guru harus mengikuti kisi-kisi itu. Ya, mapel agama sudah ditetapkan oleh Dirjen Pendis, guru menyusun soalnya dari kisi-kisi itu. Ya, nah soalnya nggak boleh sama antara madrasah satu dengan yang lain, bisa berbeda. Nah, ya, kisi-kisinya sama. Nah, tapi soalnya kan boleh berbeda. Tapi apa yang mau diukur kan sama. Ya, gitu ya. Oke. Apa tadi yang kelewatan Pak Abrizal? Penomoran nggak masalah, itu secara computerized akan ditambahkan angka 0 di depannya. Nggak masalah itu. Ya, yang sudah ditetapkan di sumber 3 digit nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nanti otomatis kok gitu ya. Oke, otomatis siap. akan ditambahin 0. Ditambahin 0 depan dengan belakang beda loh ya, Pak Abrizal ya. Kalau ditambahin 0-nya di belakang akan ratusan. Kalau ditambahin 0 di depan nggak masalah. Oke, Ya, siap. nggak masalah itu. Ya, oke. Presentasi soal, Pak. Tadi presentasi soal sudah saya jelaskan, itu wewenang madrasah ya, jangan diseragamkan juga ya. Oke, selanjutnya Bu Evi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Kasubdit, Pak Dokter, Bang Sandi dan semua kru. Ini Pak Dokter punten kaitan dengan penyelenggara itu Pak Dokter. Di sini kan penyelenggara UM terkait madrasah yang sudah IJOB tapi belum akreditasi nih Pak Dokter. Bagaimana prosesnya sementara madrasah yang sudah IJOB, data siswa di EMIS sudah diinput oleh masing-masing gitu. Apakah harus mutasi dan lain sebagainya, bagaimana ini Pak Dokter? Satu itu. Yang kedua, mungkin untuk UM ini kan yang di UM kan itu mapel, seluruh mapel kelas akhir. Mungkin kalau untuk MI, MTS nggak ada masalah. Ketika untuk MA, Pak Dokter, terutama untuk peminatan keagamaan, itu ada beberapa mapel, terutama yang di jurusan keagamaannya itu, yang di kelas 12 itu nggak dapat. Apakah itu di UM kan juga atau gimana Pak Dokter? Itu yang lainnya mungkin udah tadi sama teman-teman semuanya ya, untuk pada segala macam. Mungkin tadi penekanannya aja mungkin ya, karena nanti akan jadi untuk kebutuhan blok ijazah mungkin ya. Nah itu mungkin memang betul harus betul-betul diperhatikan untuk data ini Pak Dokter. Karena kan kita tahu selama ini juga antara EMIS dengan yang ada data yang sebenarnya kadang-kadang suka ada gejlok gitu Pak Dokter. Begitu aja. Itu barangkali Bang Sandi, hatur nuhun. Ya, makasih Bu. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasih Jawa Barat yang saya cintai, sangat banggakan. Biar Pak Masrul sama Pak Adnan pusing ini. Mulai Pak Dokter. Luring. Gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ini Pak Masrul nongol. Mohon maaf Pak Masrul ya. Iya. Silakan. Ini ada suaranya siapa ini ya? Ada suaranya siapa ini? Ayo, yang ada suaranya dimatiin dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu, madrasah yang bisa melaksanakan ujian itu madrasah yang punya izin operasional. Itu melaksanakan ya. Itu. Nah, sedangkan madrasah yang bisa sebagai penyelenggara secara administratif ya, membuat SK dan sebagainya, kepanitiaan dan sebagainya, itu madrasah yang sudah terakreditasi. Baik madrasah yang sudah punya IJOB tentunya datanya ada di EMIS. Kan begitu ya? Nah, bagaimana nanti di dalam aplikasi PDUM? Di dalam aplikasi PDUM nanti ada pilihan apakah dia penyelenggara ya atau dia bergabung. Nanti ada
ada pilihan menu di sana, sehingga kalau madrasah nulis bergabungnya kemana, ya, nanti secara otomatis aplikasi akan ya di PDUM akan menggabungkan dari madrasah yang bergabung tadi kepada madrasah penyelenggara. Jadi kalau di EMIS tidak ada pilihan ujian mandiri atau bergabung, itu enggak ada, ya. Nanti di aplikasi PDUM-nya itu ada menu madrasah itu sebagai penyelenggara mandiri atau dia bergabung, ya. Jadi nanti tidak bermasalah itu. Ini berkaitan dengan penomoran ujian nanti, ya. Oke. Tapi madrasah tidak perlu pusing-pusing karena nomornya nanti secara otomatis dari aplikasi. Kalau dia bergabung, otomatis dia akan melanjutkan di belakangnya. Tadi satu lagi apa tadi Bu Evi ya? Untuk mapel kelas akhir, Pak Dokter. Itu Pak untuk MA. Oh ya, untuk MA peminatan keagamaan. MA peminatan keagamaan, misalkan mata pelajaran Quran hadis itu terdiri dari 2 mata pelajaran, ya. Jadi nanti di ujian akhir madrasahnya sebagai peminatan agama, judulnya adalah mata pelajaran Quran hadis. Ya, tetapi isinya yang diujikan terdiri dari mata pelajaran dua mata pelajaran Quran hadis ini, yang hafal biasanya Pak Marul ini. Kalau tafsir dan hadis, tafsir dan hadis, Pak. Tafsir dan hadis. Dan hadis, mohon maaf, tafsir dan hadis. Jadi isinya yang diujikan meliputi tafsir dan hadis. Mata pelajaran ujiannya ya Al-Quran hadis, karena di dalam struktur kurikulum bunyinya adalah mata pelajaran Al-Quran hadis. Kontennya meliputi tafsir dan hadis. Berarti yang diujikan tafsir dan hadis, gitu ya. Karena itu di kelas sebelumnya kan ada itu mata pelajaran tafsir, ada mata pelajaran hadis. Tapi kalau madrasah sudah melaksanakan dari 2 tahun, berarti tinggal 1 tahun. Yang pertama dulu ya. Silakan dikombinasikan dari 2 mata pelajaran tadi. Ya. Kira-kira demikian, Bu Evi. Silakan Mas Andi dilanjutkan. Terakhir Puang Andi Sahrul. Puang Andi Sahrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasubdit, Pak Suwardi, dan teman-teman para pejabat PTP dan peserta Zoom pada pagi hari ini. Saya langsung, sebenarnya saya agak kesulitan bertanya karena sepertinya semuanya sudah ditanyakan tadi sama Bu. Pertanyaannya tadi udah diambil ya. Tapi tidak apa-apa. Saya hanya menguatkan saja untuk khususnya untuk generate peserta melalui aplikasi PDUM nanti. Ini kan selalu menjadi permasalahan apabila pendataannya diambil dari berdasarkan EMIS untuk disinkronkan dengan PDUM. Kriteria pelaksana ujian madrasah di sini kan hanya 2, antara menggabung dan penyelenggara. Kalau penyelenggara tidak ada masalah. Ini hanya perlu ada penekanan, berarti nanti kalau yang menggabung ini mengikut nomor pesertanya yang 15 digit dari penyelenggara, berarti semua kode baik provinsi, kabupaten dan madrasahnya itu semua mengikut ke penyelenggara, karena memang madrasahnya belum terakreditasi. Saya kira ini sudah jelas berkonsekuensi nanti terhadap siapa yang paling berhak untuk menandatangani belangko ijazah nantinya. Yang kedua, ini yang selalu jadi permasalahan. Jadi saya tanyakan juga Pak Aprisal, itu kerisauan kami karena mengenai pendataan juga seperti itu. Sampai akhir-akhir waktu ada siswa yang NSC-nya belum keluar, sehingga sulit masuk di EMIS, sulit masuk di PDUM yang seperti itu. Makanya kalau AKMI kan kemarin sepertinya yang penting siswanya sudah diinput di EMIS, itu masuk saja untuk menjadi peserta AKMI kemarin. Ya, saya tidak tahu persis apakah bisa dilakukan seperti itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada siswa kita yang sampai hari ini belum muncul NSM-nya. Saya kira itu. Terima kasih Mas Andi, Tabe. Oke, ya, langsung. Jadi apa yang ditanyakan Pak Puang Haji Andi Sahrul ini ya dari Sulawesi Barat ini menjadi permasalahan secara nasional ya.
NISN ada yang belum, misalkan. Moga-moga lah kalau sudah kelas 6, masuk NISN 6 tahun itu dibiarkan aja, nggak diurusin, ya. Kemudian sudah MTS 3 tahun, moga-moga sudah pada selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan ada siswa yang NISN-nya bermasalah. Nah, NISN-nya ganda, sudah digunakan orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu, melalui forum sosialisasi ini mohon betul-betul teman-teman bisa menekankan kepada madrasah, terutama kepala madrasah, untuk perhatian kepada siswanya yang mau ujian. Mohon untuk ngecek satu persatu apakah ada siswa yang masih bermasalah masalah NISN-nya. Nah, kalau ada yang bermasalah segera diurus. Nah, gitu ya. Segera diurus. Nah, bagaimana cara mengurusnya? Tentu berkoordinasi, berkomunikasi dengan EMIS. Ada teman-teman, makanya di hari ini Bapak Ibu ada teman-teman HD provinsi ya, HD provinsi nanti bisa dimintai tolong untuk membantu bila ada siswa madrasah yang NISN-nya masih ganda. Ya, masih ganda. Segera dicek dari sekarang. Mohon perhatian teman-teman para HD provinsi ya, setelah sosialisasi ini untuk segera bisa mengecek teman-teman bila di provinsinya ada madrasah yang NIS-nya ganda. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Harus diurus. Kalau diem aja ya nggak selesai. Mengurusnya kemana? Mengurusnya ke EMIS. Nah, kami di tim pusat ya sudah beberapa kali koordinasi dengan teman EMIS, dengan Pak Hafaz, Pak Dodi, dan timnya. Nah, insya Allah kami juga akan membantu, tapi sekali lagi yang tahu madrasah atau siswa nama A, NIS-nya sudah betul-betul tidak, itu dari operator madrasah. Oleh karena itu kalau ada persoalan begitu, operator madrasah segera lapor kepada kepala madrasah. Nanti kepala madrasah ya segera lapor di Kemenak Kabupaten Kota atau Kanwil. Di situ kan ada operator EMIS di tingkat Kemenak Kabupaten Kota, ada operator EMIS di tingkat Kanwil. Jangan sampai didiamkan saja. Karena apa Bapak Ibu? Ini dalam rangka sekaligus untuk tertib data, ya. Semangat dari Pak Dirjen, madrasah berbasis digital, ya. Kemudian sumber data utamanya di Kementerian Agama, terutama di Dirjen Pendis adalah EMIS. Kalau tidak diikuti dengan semangat teman-teman di madrasah untuk melaksanakan pendataan atau input datanya ya, secara baik, maka semangat untuk mewujudkan satu pintu data itu akan terseok-seok gitu loh. Aplikasi akan diam saja kalau tidak ada perbaikan data dari operator madrasah. Oleh karena itu mohon berkenan teman-teman nanti pada sosialisasi untuk mengingatkan kembali kepada para kepala madrasah untuk memperhatikan nasib anak-anaknya ini. Terutama yang kelas 12 ini, jangan sampai ada anak sudah kelas 12, berarti sudah 12 tahun loh ya, berpendidikan di madrasah, NISN-nya masih trouble dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu orang tua itu tidak tahu persoalan masalah ngurus NISN dan sebagainya. Itu merupakan tanggung jawab madrasah. Oleh karena itu mohon untuk betul-betul diingatkan. Ya ini nasib anak-anak loh ya, nasib anak-anak untuk diperhatikan. Jadi sekali lagi ini perlu kerjasama semua pihak. Gitu ya. Insya Allah kami dari pusat juga sudah koordinasi dengan teman-teman di EMIS. Tapi sekali lagi ya kalau tidak ada gerakan dari bawah, dari madrasah, dari operator madrasah untuk memperbaiki datanya dalam menginput data di EMIS, maka harapan kita semua juga akan banyak kendala, ya. Dan semoga dengan adanya sosialisasi ini, ya, menggerakkan seluruh madrasah untuk memperbaiki datanya, ya. Kira-kira demikian Pak Sahrul ya. Jadi Puang Haji Andi Sahrul ini juga untuk teman-teman seluruhnya se-NKRI ya.
Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang lain dilanjutkan diskusinya di grup karena ini sudah mau Jumatan. Jadi Ya. kasihan yang sudah DP terlambat sholat Jumatnya ini di Papua, kemudian teman-teman di Maluku dan lain sebagainya ya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Pak Kasubdit yang telah membersamai kami semua dalam kegiatan sosialisasi pada kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dari Kanwil Kemenak Provinsi, dari AD Provinsi. Moga-moga niatan kita untuk meningkatkan kualitas madrasah, ya, meningkatkan kualitas madrasah, mewujudkan madrasah mandiri berprestasi, senantiasa dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Mohon maaf atas segala khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita maksudku ini. Makasih Pak Dokter. Iya, hadir. Pak Sadik. Ini Ya. ini. Bagaimana? Aduh, ini saya kontak kepala madrasah itu mau masuk di dia punya SIM Sarpras itu belum terhubungi. Oh, sama masalahnya kalau begitu. Insya Allah nanti saya Ya, Pak. oke. Saya masih upaya terus ada Pak Jubair ini. Oke, siap. Oh ya, oke Ustaz. Oke, Pak Sadik. Ya. Makasih. Terima kasih Bapak Ibu ya.